Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini perkuliahan kita di pertemuan ke-13. Nah, materi pertemuan kita kali ini adalah berkaitan dengan ekonomi digital di Indonesia. Oke, apa itu ekonomi digital di Indonesia? Nah, Indonesia itu sudah mengalami transformasi ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir. Yang ini adalah dorong untuk peningkatan sebenarnya pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini dan penetrasi internet yang meningkat. Ini adalah tujuan dari adanya transformasi ekonomi digital ini. Lalu, definisi dan ruang lingkup ekonomi digital. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang ekonomi digital ini mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan secara digital, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan media sosial. Nah, ruang lingkupnya itu berkaitan dengan sektor e-commerce, fintech, transformasi online, dan layanan berbasis digital lainnya. Nah, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini mulai tahun 2021, 2010, di mana munculnya platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, baru di tahun 2015-an itu adalah pertumbuhan layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Nah, sekarang sudah banyak lagi InDriver, Maxim, dan lain-lain. Nah, itu adalah perkembangan dari ekonomi digital itu sendiri. Lalu tahun 2010-an itu peningkatan penggunaan layanan fintech dan pembayaran digital. Jadi sekarang itu sudah ada QRIS, sudah ada e-wallet, sudah eh apa namanya? E-money dan lain-lain, semuanya itu sudah serba digitalisasi. Bahkan banyak masyarakat yang memang sekarang itu sudah tidak membawa uang cash kemana-mana. Nah, peran teknologi dalam transformasi ekonomi. Nah, pertama itu peran teknologinya efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Lalu kedua, aksesibilitas, di mana memperluas akses pasar dan layanan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Ketiga itu adalah inovasi. Nah, adanya peran teknologi ini adalah untuk mendorong terciptanya model bisnis dan inovasi produk terbaru, di mana supaya masyarakat itu lebih kreatif, lebih inovatif untuk menawarkan produk-produknya agar tertarik oleh para konsumen seperti itu. Nah, bisnis berbasis platform digital itu ada e-commerce, di mana memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Nah, sekarang itu sudah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terus Lazada, dan lain-lain yang memang itu mempermudah kita yang malas kemana-mana untuk bisa menggunakan apa namanya, untuk belanja dimanapun, kapanpun. Oke, lalu ada fintech. Nah, fintech ini memberikan layanan keuangan digital seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi. Itu seperti GoPay, OVO, ShopePay, ShopeePay sekarang ada kan, Dana, seperti itu. Dan lain-lain. Yang memang kita kalau punya mobile banking saja memang sudah bisa menggunakan itu, seperti itu. Lalu transportasi online menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi seperti taksi online dan ojek online. Nah, ini ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada InDriver, dan lain-lain yang sering digunakan. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan Gojek, Grab, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kesiapan infrastruktur kita
digital di Indonesia. Nah, pertama itu peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur itu meningkatkan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi. Yang memang itu mengharuskan kita punya data, punya paket data, punya internet untuk bisa mengakses apapun, segala informasi apapun di dalam gadget kita atau laptop kita dan lain-lain. Intinya ada jaringan saja kita bisa mengakses apapun dengan mudah. Lalu penetrasi internet, meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, ya benar. Memang sekarang itu kita dominan selalu menggunakan apapun itu secara internet, dengan internet, untuk memudahkan Zoom dan lain-lain. 3, kesenjangan digital. Masih ada ya kesenjangan akses internet di wilayah terpencil, yang mungkin itu sulit untuk mereka mengakses segala informasi karena memang, masih ada kesenjangan akses internet di, wilayah terpencil. Lalu ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, perubahan pola konsumsi masyarakat itu, perubahan terhadap belanja online-nya, pembayaran digitalnya, layanan pengiriman, media sosial. Nah, kalau belanja online-nya tuh apa? Peningkatan, preferensi masyarakat untuk berbelanja online. Nah, saya sendiri pun kalau misalnya sekarang itu sudah dari Shopee itu, kalau kita males keluar, ya kan, kita bisa pembayaran secara instan supaya dapat dalam waktu 2 jam, yang kita butuhkan selama dalam, ruang lingkup wilayah yang sama, seperti itu. Tidak berada di luar kota. Nah, itu mempermudah kita. Memang punya batas-batas waktu tertentu, namun kan itu kan sangat mudah ya, mudah sekali kalau saya bilang untuk, beli apapun kalau kita males keluar dan itu sudah kita pesan aja nanti 2 jam kemudian akan datang. Nah, lalu ada pembayaran digital. Nah, penggunaan metode pembayaran digital ini seperti e-wallet dan transfer online. Nah, e-wallet juga saya biasanya pakai OVO untuk transaksi, untuk e-money. Lalu transfer online itu pun kapan pun, di mana pun itu mudah karena memang, punya gadget, punya mobile banking, sudah bisa lah itu mentransfer apapun. Nah, layanan pengiriman. Peningkatan pengguna layanan pengiriman cepat dan terpercaya. Ya, sekarang sudah ada Gojek, sudah ada GoSend, sudah ada, Shopee Instan, seperti itu. Yang memang, apapun itu kita mengirim barang itu semuanya cepat. Intinya sudah punya platform sendiri yang mempermudah kita untuk mengakses segala apapun dengan sangat mudah. Nah, kita juga punya sosial media. Sosial media ini banyak sekali yang kita gunakan, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, eee, TikTok, dan banyak lagi lainnya yang mungkin kalau anak Gen Z sekarang itu akan lebih banyak tahu lah sosial media apa yang sering digunakan. Nah, pengaruh media sosial itu dalam pengambilan keputusan pembelian, itulah saking mudahkannya kita. Nah, tantangan dan hambatan ekonomi digital itu sendiri. Nah, itu keamanan data tadi, kesenjangan digital, kompetisi yang ketat, sebenarnya bagaimana cara kita, lebih mudah mendapatkan informasi itu dengan yang, kita yang maksudnya punya gadget tapi tidak digunakan dengan baik. Itu kan sebuah kompetensi, knowledge yang baru seperti itu. Jadi perlindungan konsumen itu juga perlu, regulasi yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Nah, itulah tantangan dan hambatan kita pada saat ini, khususnya negara Indonesia, eee, dengan mudahnya sebenarnya, adanya digitalisasi ini, kita sendirilah yang dapat mudah mengakses segala, kekurangan kita pribadi yang membuka, open knowledge kita bagaimana supaya kita mudah memahami, kita mudah mencari informasi apapun yang sudah dapat kita akses, ya dengan cara yang sangat mudah, itu seperti itu. Bahkan keterampilan-keterampilan apapun yang kita bisa contoh-contoh di YouTube dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, dampak ekonomi digital pada pelaku UMKM sendiri. Nah, ini berdampak sekali terhadap UMKM kalau saya bilang, karena ini peningkatan akses pasar, di mana membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi walaupun dia punya toko di pasar tradisional, tapi dia bisa membuka akses
ke e-commerce, platform-platform yang ada untuk supaya masyarakat tadi tidak mesti harus datang ke tokonya, tapi melalui gadget itu sudah bisa, seperti itu. Lalu peningkatan efisiensi yang membantu UMKM dalam mengelola bisnis secara lebih efisien dan efektif. Nah, bagaimana dia bisa, apa namanya, mengatur segala bisnisnya itu dengan efisien dan efektif. Lalu tantangan adaptasi, membutuhkan upaya adaptasi bagi UMKM untuk mendapatkan teknologi digital. Ya, ini juga tantangan ya bagi UMKM yang sebelumnya mungkin hanya taunya handphone itu untuk nelpon, ternyata sekarang itu bisa digunakan untuk dia menjual barang, memposting. Artinya produknya itu tidak hanya ada di tokonya tapi bisa di dunia online seperti itu. Nah, apa kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi digital itu sendiri? Nah, pemerintah itu menyediakan infrastruktur. Intinya pemerintah itu harus membangun infrastruktur digital yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi digital. Jadi wilayah-wilayah terpencil itu sudah mudah mendapatkan akses internet, bisa masuk akses internet supaya memudahkan mereka juga untuk mendapatkan informasi terkini dan apa ya, mendukung si ekonomi digital itu sendiri. Lalu bagaimana pengembangan SDM-nya? Jadi pemerintah sendiri adalah meningkatkan kualitas SDM-nya di bidang teknologi dan ekonomi digital. Lalu regulasi yang mendukung itu adalah pemerintah itu membuat regulasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. eh Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan 9 ini. Nah, untuk pertemuan ke-13, jadi selanjutnya kamu dapat melihat apa namanya? Soal-soal, contoh-contoh soal, dan soal-soal evaluasi di dalam modul ajar yang sudah saya lampirkan di dalam portal. Oke, cukup sekian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.